Selamat datang kembali di channel Horror Queen. Kali ini kita akan membahas mengenai Malam Satu Suro. Pernahkah panjenengan mendengar istilah tulang wangi? Konon, ini bukan sekedar weton biasa. Orang-orang dengan tulang wangi dipercaya memiliki takdir gaib, kekuatan spiritual tersembunyi, dan bahkan bisa menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia kasat mata. Apalagi ketika malam satu suro datang, malam yang dipercaya sebagai saat di mana tabir alam gaib tersingkap. Lantas, bagaimana jika seseorang memiliki tulang wangi dan malam suro menghampiri? Inilah rahasia yang jarang dibongkar. Apa itu tulang wangi dan malam satu suro? Dalam kepercayaan Jawa kuno, tulang wangi bukan berarti tulang yang harum secara fisik, tapi merujuk pada aura bawaan yang membuat seseorang memiliki daya tarik misterius, pembawaan tenang namun berpengaruh, dan keberuntungan spiritual. Banyak dari mereka yang dianggap memiliki karomah atau kepekaan batin tinggi, bahkan dari kecil sudah menampakkan tanda-tanda aneh, seperti disukai binatang tertentu, sering mengalami mimpi gaib, atau tak mudah sakit meski lelah berat. Sementara itu, malam satu suro adalah malam di mana lelaku, tirakat, bahkan dunia para lelembut dianggap lebih dekat dari biasanya. Siapapun yang punya weton tulang wangi dan bersinggungan dengan malam suro, maka kehidupannya diyakini sangat ditentukan oleh pilihan spiritualnya. Apakah ia akan makin kuat secara batin, atau justru terjerat sengkolo? Berikut adalah 11 weton tulang wangi, dan bagaimana nasib serta takdir gaib mereka ketika malam satu suro tiba. Sebelum lanjut, silakan subscribe dan like, kemudian aktifkan tombol loncengnya. Pertama, Senin Kliwon, Neptu 12. Orang yang lahir pada weton Senin Kliwon memiliki aura misterius sejak lahir. Diri luar, mereka tampak tenang, tidak neko-neko, bahkan cenderung pendiam. Tapi, di balik ketenangan itu tersimpan daya spiritual yang luar biasa. Weton ini termasuk dalam golongan tulang wangi langit. Artinya, mereka memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran makhluk halus atau perubahan energi gaib di sekelilingnya. Sejak kecil, anak Senin Kliwon biasanya sering mengalami mimpi aneh. Ada yang bermimpi bertemu kakek berjubah putih, berjalan di lorong gelap, atau tiba-tiba menangis tanpa sebab. Jika orang tuanya peka, anak ini akan diberi doa-doa tertentu agar tidak mudah kesambet atau disukai makhluk gaib. Ketika malam satu suro tiba, tubuh dan jiwa mereka seolah menjadi pancaran cahaya yang menarik entitas dari alam lain. Itulah sebabnya mereka disarankan untuk berendam air bunga 7 rupa di sore hari sebelum mahari. Ritual ini bukan hanya simbol pembersihan, tapi juga pelindung dari energi negatif yang berkeliaran pada malam suro. Orang Senin Kliwon juga memiliki potensi menjadi penyembuhan spiritual, dukun putih, atau guru batin jika diasah dengan tirakat yang rutin. Namun bila energi ini tidak diarahkan, mereka justru bisa jatuh ke dalam kesialan, sakit tak jelas, bahkan mimpi buruk berulang yang membebani jiwa. 2. Weton Senin Wage. Weton Senin Wage dikenal sebagai weton yang lembut namun berbahaya. Mereka seperti air tenang yang menghanyutkan. Daya tulang wanginya sering tersembunyi dan baru terasa setelah orang berinteraksi. Dan dalam waktu lama, banyak orang Senin Wage punya aura magnetis tanpa sadar disukai orang, tapi juga bisa membuat iri tanpa sebab. Mereka seringkali dijadikan tempat curhat meski tak pernah meminta. Jiwa mereka adalah pelindung, pembimbing, dan tempat berteduh. Karena itulah mereka perlu menjaga keseimbangan batin, terutama menjelang malam satu suro, karena mereka akan lebih sensitif terhadap bisikan gaib, mimpi gelap, dan tanda-tanda spiritual. Senin Wage yang abai dengan batinnya bisa mengalami mimpi ular, mimpi tenggelam, atau mendengar suara gamelan di malam yang sepi. Jika ini terjadi, artinya roh leluhur sedang berusaha menyampaikan sebuah pesan. Oleh sebab itu, malam suro adalah waktu yang tepat untuk menyepi, menulis isi hati, dan menyalakan dupa sambil membaca doa. Ini akan membuka jalur komunikasi dengan alam tak kasat mata, tanpa harus takut atau terganggu oleh makhluk lain. 3. Selasa Legi, Neptu 8.
Weton Selasa Legi adalah kombinasi karakter kuat dan hati yang lembut. Mereka cenderung jujur, mudah iba, dan punya prinsip yang teguh. Tapi jangan salah, di balik kelembutannya tersimpan kekuatan leluhur yang luar biasa. Inilah mengapa tulang wangi mereka terletak pada kekuatan batin dan keteguhan spiritual. Mereka sering mendapat penglihatan dari mimpi, seperti cahaya terang, wajah-wajah tak dikenal, atau sosok berjubah yang hanya berdiri memandang. Selasa Legi seringkali diberi mimpi yang jika dicatat akan menjadi petunjuk perjalanan hidupnya. Saat malam 1 Suro, biasanya mereka akan merasa gelisah tanpa sebab. Ini tanda bahwa pintu batin mereka sedang terbuka. Jika saat itu mereka tidur tanpa ritual khusus, energi luar bisa masuk dan membuat mereka menjadi lemas, mimpi buruk, atau ketakutan yang berlebihan keesokan harinya. Solusi terbaik untuk Selasa Legi di malam Suro adalah membaca surat Yasin 3 kali, menyalakan lilin kecil, dan tidur menghadap ke arah kiblat. Ini bukan sekedar simbol ketenangan, tapi cara menjaga cahaya dalam tubuh agar tidak redup diseram entitas lain. 4. Rabu Pahing. Neptu 16. Rabu Pahing adalah salah satu weton dengan neptu tertinggi yang mencerminkan kekuatan penuh dalam diri. Orang Rabu Pahing seringkali berwibawa, disegani, dan punya aura pemimpin. Bahkan, tanpa bicara pun mereka bisa membuat orang diam dan patuh. Inilah bentuk nyata dari tulang wangi kepemimpinan. Namun, kekuatan sebesar ini butuh pengendalian yang matang. Jika mereka arogan, mudah emosi, atau jauh dari nilai spiritual, maka kekuatan itu bisa berbalik menyakiti dirinya sendiri. Malam 1 Suro adalah malam di mana Rabu Pahing bisa menerima warisan leluhur, baik itu dalam bentuk mimpi, penglihatan, atau bisikan batin. Mereka bisa mengalami kejadian seperti terbangun jam 2 pagi karena mimpi digigit ular atau dikejar sosok hitam tinggi. Jika mereka bersikap tenang dan segera berdoa, maka mimpi itu akan menjadi petunjuk hidup. Tapi jika ditanggap dengan panik dan tidak bertindak, maka sepanjang tahun bisa penuh rintangan. Untuk itu, malam 1 Suro adalah saat paling baik bagi Rabu Pahing untuk puasa mutih sehari sebelumnya dan mengadakan doa bersama di rumah. Ini akan membuat jalur rezeki, mengangkat derajat, dan menjaga kewibawaannya tetap bersih dari gangguan gaib. 5. Rabu Kliwon Neptu 15. Weton Rabu Kliwon menyimpan rahasia besar. Mereka dikenal sebagai pribadi yang terlihat biasa, tapi memiliki daya gaib yang berlapis-lapis. Banyak dari mereka yang tanpa sadar menjadi penarik energi leluhur atau bahkan menjadi medium roh halus. Sejak kecil, anak Rabu Kliwon sering merasa seperti diawasi, mendengar suara dari tempat kosong, atau tiba-tiba mengalami demam tanpa sebab. Ini bukan hal mistis yang harus ditakuti, namun tanda bahwa mereka dilahirkan dengan pintu batin yang terbuka. Ketika malam 1 Suro datang, Rabu Kliwon bisa menjadi magnet bagi roh penasaran dan energi astral. Maka mereka saat dianjurkan untuk tidur dalam keadaan berwudu, menyalakan dupa atau kemenyan yang khusus, dan menghindari tempat sendirian. Jika mereka mampu menjaga kesucian batin pada malam tersebut, bukan hanya aman dari gangguan, namun bisa menerima wahyu leluhur, seperti ilham, mimpi terang, atau bahkan suara batin yang memberi petunjuk jalan hidup. Rabu Kliwon adalah pewaris kekuatan gaib yang besar. Bisa diasah lewat puasa, tirakat, dan riyadoh. Mereka bisa menjadi pemimpin spiritual yang sangat disegani. 6. Kamis Wage Neptu 12. Mereka yang lahir di Kamis Wage membawa anugerah yang tidak kasat mata. Aura tulang wanginya terletak pada jiwa penjaga dan penolak bala. Mereka bisa menjadi perisai bagi keluarganya, menolak santet, mencegah kecelakaan, atau mengalihkan mara bahaya kepada dirinya sendiri. Orang Kamis Wage dikenal tenang, namun punya tatapan mata yang menembus. Banyak yang mengatakan mereka seperti orang pintar yang menyamar jadi rakyat biasa. Saat malam 1 Suro, orang Kamis Wage sebaiknya tidak berada di keramaian.
Justru sunyi dan gelap adalah tempat di mana batin mereka menjadi terang. Di waktu-waktu sakral seperti ini, mereka kerap bermimpi bertemu leluhur atau tokoh berjubah putih. Itu bukan sekedar mimpi, melainkan panggilan dari alam gaib. Bila mereka mengabaikan tanda-tanda tersebut, biasanya akan mengalami beban hidup yang berat, seperti kehilangan arah atau emosi yang mudah meledak. Namun jika mereka menyambut malam suro dengan zikir, wirid, dan doa leluhur, maka energi perlindungan mereka akan semakin kuat, bahkan bisa menyembuhkan orang lain secara tidak sadar. 7. Minggu Pon, Neptu 12. Minggu Pon adalah weton yang memancarkan aura damai, tapi sekaligus membuat bulu kuduk merinding bagi mereka yang peka. Orang-orang yang lahir di weton ini sering menjadi tempat berlabuh bagi arwah gentayangan. Entah karena tulang wanginya terlalu cerah atau karena batinnya terlalu terbuka. Mereka saling mengalami peristiwa yang aneh, seperti tiba-tiba merasa lelah saat memasuki tempat tertentu, atau mendengar suara tangis padahal tidak ada orang lain. Ini adalah tanda bahwa energi batin mereka penuh getaran spiritual. Di malam satu suro, mereka cenderung lebih sensitif, kadang merasa berat tidur, gelisah, atau bahkan menangis sendiri. Bukan karena sedih, tapi karena jiwa mereka sedang dikunjungi. Untuk itu, disarankan agar mereka membaca Al-Fatihah untuk arwah para leluhur, menyalakan lilin putih, dan memakai wangi-wangian seperti minyak zaitun atau melati. Ritual ini akan menjadi penyeimbang energi, menjaga mereka dari gangguan, dan membuka jalan batin untuk menerima ilmu-ilmu langit yang diturunkan lewat mimpi. 8. Minggu Kliwon, Neptu 13. Lahir pada Minggu Kliwon adalah pertanda bahwa seorang membawa daya gaib turun-temurun. Mereka ibarat air suci yang bisa mencucikan lingkungan sekitarnya. Banyak dari mereka menjadi tokoh spiritual, penyembuh alami, atau penyejuk di keluarga besar. Tapi tidak semua tahu bahwa Minggu Kliwon juga menyimpan tulang wangi yang bisa membuatnya menjadi rebutan dunia gaib. Mereka ibarat lilin di tengah gelap malam suro menyinari, tapi sekaligus bisa diserbu oleh makhluk astral. Maka dari itu, orang Minggu Kliwon disarankan untuk tidak keluar rumah setelah maghrib pada malam satu suro. Sebaiknya mandi kembang 7 rupa, lalu duduk di tempat sepi sambil membaca doa keselamatan. Jika dilakukan, mereka akan terhindar dari pengambilan gaib yang bisa menyebabkan sakit berkepanjangan atau mimpi buruk terus-menerus. Bila mereka mampu menjaga tulang wanginya dengan baik, bukan hanya terhindar dari sengkolo, tapi bisa menjadi pemimpin spiritual yang ditakuti makhluk halus. 9. Senin Pahing, Neptu 13. Weton Senin Pahing adalah pertemuan antara kesucian hari Senin dan energi dahsyat pasaran. Orang-orang ini dikenal kuat, tidak mudah tumbang dalam hidup, dan memiliki kekuatan tidak terlihat yang menjaga mereka dari bahaya. Mereka sering punya insting tajam tahu siapa yang berbohong, bisa merasakan tempat angker, dan punya mimpi-mimpi penuh simbol. Tulang wangi mereka mengalir dari kekuatan mimpi dan bisikan batin. Ketika malam satu sore tiba, Senin Pahing bisa mendapat mimpi yang menentukan arah hidupnya setahun ke depan. Maka dari itu, mereka sebaiknya menulis mimpi mereka di pagi hari tanggal 1 suro, lalu menyimpannya sebagai petunjuk. Malam itu disarankan mereka berpuasa muti sehari sebelumnya, lalu tidur sambil membaca ayat kursi 3 kali. Ini bukan hanya menjaga diri, tapi juga membuka jalur gaib agar mereka mendapat petunjuk dan perlindungan langsung dari leluhur. 10. Jumat Pon, Neptu 13. Weton Jumat Pon dikenal membawa energi spiritual yang tajam, ibarat pisau bermata dua. Mereka bisa menjadi penyelamat, tapi juga bisa berubah menjadi penarik sengkolo bila tidak berhati-hati. Tulang wangi mereka sering dikaitkan dengan ilmu warisan yang belum diturunkan. Orang Jumat Pon seringkali menarik perhatian dukun, orang pintar, atau tokoh spiritual tanpa mereka sadari. Mereka seperti memiliki peta leluhur yang masih aktif dalam dirinya. Di malam suro, Jumat Pon sebaiknya tidak bicara sembarangan atau bergurau yang kasar. Lidah mereka di malam itu menjadi pengikat atau pemutus takdir. Maka dari itu, sangat dianjurkan untuk berdiam, menyalakan dupa cendana, dan memperbanyak istighfar.
Bila mereka menjadi melalui malam suro dengan hati bersih, mereka akan menerima kekuatan supranatural berupa karisma alami dan perlindungan dari Sang Kala Besar. Terakhir, Kamis Kliwon, Neptune 16. Yang terakhir adalah weton Kamis Kliwon, yang dikenal sebagai weton para penjaga gerbang gaib. Mereka punya peran penting secara spiritual dalam keluarga, bahkan dalam desa tempat tinggalnya. Tulang wanginya begitu kuat, sering membuat anak kecil tenang saat digendong, atau membuat orang kerasukan langsung sadar saat disentuh. Kamis Kliwon seperti kunci dari pintu gaib. Maka ketika malam satu suro datang, biasanya mereka akan mengalami mimpi seperti duduk di singgasana, melihat lautan atau dikelilingi cahaya. Itu adalah tanda bahwa mereka sedang dititipi amanah dari leluhur. Maka mereka sangat disarankan untuk melakukan ritual khusus seperti membakar kemenyan di 4 penjuru rumah, membaca doa keselamatan dan sedekah nasi tumpeng kepada fakir miskin sebagai bentuk pembuka berkah. Bila mereka mengikuti itu semua, Kamis Kliwon akan menjadi pribadi yang kuat secara spiritual, dijauhkan dari musibah dan menjadi pelindung utama dalam keluarganya. Malam satu suro bukan hanya malam tahun baru Jawa. Ia adalah malam ketika tabir antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Bagi mereka yang memiliki tulang wangi, inilah malam yang menentukan apakah mereka akan menerima anugerah atau justru menjadi korban dari energi tak kasat mata. Maka dari itu, jika panjenengan termasuk dalam 11 weton tadi, bersiaplah, bersihkan diri, jaga batin, dan perbanyak doa, karena malam suro bukan malam. Semoga kita semua senantiasa diberi keselamatan lahir batin, dilindungi dari mara bahaya, dan terus bersambung dengan doa secara berkah para leluhur.